kasus EKTP adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan nilai proyek sekitar 5,9 triliun. Proyek ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan untuk mendigitalkan data kependudukan dan memperbaiki sistem administrasi. Nah, terus aspek hukum kasus EKTP. Yang pertama, penegakan hukum dan proses pengadilan. Tersangka dan terdakwa banyak pejabat tinggi termasuk anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum melibatkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terus ada vonis beberapa tokoh utama seperti Setia Novanto, Irman, dan Sugiharto dijatuhi hukuman penjara. Setia Novanto misalnya divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Terus ada penyitaan aset. Penegak hukum melakukan penyitaan aset dari para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 2,3 triliun. Terus yang kedua ada regulasi dan pencegahan korupsi. Yang pertama, revisi undang-undang. Kasus ini memicu revisi dan pengetatan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa serta peningkatan pengawasan. Terus penguatan KPK. Kasus ini menyoroti peran penting KPK dalam memberantas korupsi dan memperkuat dukungan publik serta legislatif untuk lembaga ini. Terus aspek sosial kasus EKTP. Yang ke satu, kepercayaan publik. Ada erosi kepercayaan. Skandal EKTP mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap integritas pejabat publik. Terus ada kekecewaan terhadap elit politik. Keterlibatan banyak pejabat tinggi dan politisi dalam kasus ini memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap elit politik yang dianggap korup dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dampak pada pelayanan publik, yaitu hambatan administratif. Skandal ini menyebabkan tertundanya penerbitan EKTP yang berdampak pada berbagai layanan publik yang memerlukan identifikasi resmi seperti perbankan, pemilihan umum, dan layanan sosial lainnya. Terus ketidakpastian hukum. Masyarakat mengalami ketidakpastian dan kerugian akibat ketidakmampuan mendapatkan EKTP tepat waktu yang penting untuk banyak aspek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesadaran dan gerakan anti korupsi. Peningkatan kesadaran. Kasus ini meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan dampak korupsi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Terus ada penguatan peran LSM. Banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang semakin aktif mengawasi dan melaporkan praktik korupsi serta mendorong reformasi transparansi pemerintah. Yang keempat, tekanan sosial dan budaya, stigma sosial. Para pelaku korupsi dan keluarga mereka sering menghadapi stigma sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Terus ada kebudayaan anti korupsi. Kasus ini mendorong berkembangnya budaya anti korupsi di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin vokal menentang korupsi. Kasus EKTP mencerminkan kompleksitas korupsi yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Terus ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani situasi tersebut secara efektif dan aman.